Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang funnel marketing atau maksudnya funnel audience atau mengapa sih orang membeli produk kita. Jadi dalam dunia digital marketing ataupun dalam marketing pada umumnya, sebetulnya untuk mencapai satu titik di mana konsumen itu membeli produk kita, ada beberapa karakter yang memang harus kita pahami dulu nih. Nah, sehingga bab fundamental ini ketika kita udah selesai memahami konsep yang dasar ini, nanti kita bisa terjemahkan ke bahasa-bahasa teknis. Kenapa begitu? Karena kembali ke tujuan awal goal setting kita belajar pada e-course ini adalah kita harus memastikan bahwa diri kita ini bisa memahami betul-betul secara teknis. Selain memahami secara teknis, tentu hal yang paling awal, yang paling dasar itu kita harus memahami dulu berdasarkan prinsip-prinsip atau skema-skema alur-alur yang nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa teknis. Oke. Nah, secara prinsip teman-teman semua bahwa untuk mendapatkan konsumen yang ideal itu ada beberapa tahapannya ya. Ada beberapa karakter yang mesti kita pahami dulu nih. Ini si konsumen ini ada di tahapan mana nih. Nah, kayak gitu. Termasuk kalau kita mulai beriklan nanti si audiens ini atau calon konsumen ini udah masuk ke karakter seperti apa. Jadi teman-teman harus memahami itu. Oke. Kita langsung masuk ke slide. Nah, ini. Di sini ya, saya udah bikin ini konsep umum sebetulnya. Ini konsep umum. Jadi untuk market itu ya, ini mengerucut seperti segitiga, tapi si segitiganya itu ya ke bawah. Semakin bagus market, maka gambarannya itu dia semakin mengerucut, piramida. Pertama, karakteristik konsumen itu ada yang disebut dengan cold market. Maksudnya dingin gitu ya. Kalau itu kan dingin ya, market itu ya pasar. Jadi si calon konsumen ini sifatnya itu masih dingin. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang belum tahu produk dan layanan kita. Jadi dia tuh masih mencari informasi dan membandingkan dengan kompetitor. Oh, ini saya salah tulis ya, kompetitor gitu. Sorry ya. Nggak apa-apa, itu kompetitor. Jadi dia misalkan pengen atau menemukan iklan jualan misalkan parfum, maka si orang yang masih dingin ini mereka akan membanding-bandingkan. Oh iya, saya butuh parfum nih, tapi saya pengen perbandingan brand A dengan brand B, merek A dengan merek B, wangi A dengan wangi B, itu aromanya enak yang mana sih gitu, harganya murah yang mana sih. Nah, disinilah terjadi sebuah kompetisi di cold market ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cold market ini maksudnya adalah ketika seseorang itu baru mengenal brand kita. Misalkan kita membidik para pencinta parfum, lalu kita tawarin produk kita, nih parfumnya, kayak gitu. Otomatis orang yang melihat produk kita itu kan baru tahu, baru kenal. Ya mereka belum respect amat dengan produk yang kita punya. Karena baru tahu. Dia belum percaya terhadap kualitas, belum oke terhadap harga. Kemudian belum ada semacam respect dia untuk benar-benar memiliki produk kita. Belum, karena masih dingin. Tapi kondisi market seperti ini adalah kondisi di mana mereka sudah tahu produk kita. Oh iya, saya tahu nih, ada parfum merek Zarome misalkan. Ya kebetulan saya jual parfum merek itu. Parfum merek Zarome. Tapi kan orang belum langsung memutuskan untuk beli produk tersebut. Kenapa? Karena ya belum yakin aja dengan kualitas dari
si produk parfum tersebut. Nah itu contoh ya, studi kasusnya di parfum. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah warm market. Warm market ini adalah orang yang sudah tahu layanan dan produk kita, seperti modal, spesifik harga, value, namun belum memutuskan untuk membeli karena belum percaya. Nah ini udah lebih spesifik. Mereka sudah kenal, mungkin sudah 2 kali kena iklan, mungkin sudah beberapa kali dia dengar produk kita, tapi persoalannya dia belum memutuskan untuk membeli, oke? Atau belum memutuskan untuk join. Misalkan kalau join itu ini penawarannya tuh adalah menjadi reseller gitu, tapi dia belum join. Kenapa sih? Ya masih anget gitu, belum percaya aja. Atau mungkin dia belum punya duit, mau beli sesuatu, dia baru nyari informasinya doang, karena belum punya uang, akhirnya dia tunda dulu pembeliannya atau tunda dulu joinnya. Kalau misalkan beli produk, mungkin wah ini saya suka nih produk ini, tapi harganya belum masuk di kantong, nanti nunggu gajian. Nah kayak gitu, bisa jadi begitu. Yang kedua, misalkan ini prospek bisnis ini bagus banget nih, untuk jualan produk ini bagus nih, tapi modal pertamanya harus 5 juta. Tapi saya respect nih, bener-bener percaya, tapi belum punya modal. Nah itulah orang-orang seperti inilah yang ada di di karakteristik warm audience. Dia udah oke, udah kenal, udah percaya, tapi belum ada dana, ya akhirnya belum membeli. Atau mungkin dia sudah tahu, udah kenal, tapi belum percaya. Tapi dia udah tahu produk kita, hanya saja belum percaya. Maka dia pun kemungkinan besar nggak akan membeli produk kita. Kayak gitu. Nah kondisi-kondisi seperti itu teman-teman yang harus kita pahami sebagai advertiser. Karena nanti kita spending budget baru 100.000 udah baper karena nggak ada yang beli. Yang ngeklik sih banyak, misalkan waktu itu pernah lah orang diajarin ngiklan, dia bayar ke saya lumayan ya, agak tinggi gitu, dia 5 juta tuh bayar. Lalu dia beriklan 1 minggu, lapor, Kang ini kenapa boncos. Lah saya kan agak kaget juga, padahal sebelumnya udah dijelasin tentang karakter audiens. Produk dia baru, yang ngeklik banyak, yang nanya banyak, tapi yang beli sedikit. Itu persoalannya di mana? Berarti persoalannya itu adalah di customer service yang meyakinkan produk ini bagus atau tidak, yang harus meyakinkan ini bisa dipercaya atau tidak gitu. Maka tugas seorang advertiser sampai di sana untuk mengantarkan orang menjadi warm yang ya seperti yang ini gitu ya, itu sebetulnya udah berhasil. Karena tugas advertiser itu adalah memberikan traffic, memberikan lead, ya, memberikan data, membuat akuisisi data yang tepat terhadap platform periklanan tersebut. Contoh yang kita bahas ini adalah Google. Ketika data udah masuk, maka tugas advertiser sebetulnya teman-teman udah berhasil. Selebihnya maka akan terjadilah pengalihan tugas kepada seorang customer service. Nah, di sini nih teman-teman. Jadi hemat saya, sebelum teman-teman memahami atau praktek dalam dunia advertising, baik itu sebagai karyawan maupun profesional ataupun pebisnis, kita ini harus memahami dulu bagaimana caranya CS bekerja gitu. Jadi penting banget ya bagaimana caranya customer service bekerja. Jangan sampai kita ngasih beban, ngasih lead yang banyak atau lead yang nggak berkualitas kepada CS, yang dimana CS ini tugasnya hanya mengeksekusi dan meyakinkan kembali. Kebayang kalau misalkan lead yang masuk, traffic yang masuk ini nggak berkualitas gitu. Nah, akhirnya ya kasihan juga, kita evaluasi, padahal kita sendiri yang sebagai advertiser yang salah memberikan target market kepada si customer service untuk di follow up. Oke. Jadi warm market ini adalah orang yang sudah tahu layanan dan produk kita,
ya seperti modal, spesifikasi, harga, dan value, namun belum memutuskan untuk membeli karena mereka belum percaya atau mungkin belum memiliki uang. Oke, sampai sini saya rasa bisa dipahami ya. Kalau nggak paham, ulang aja, putar video ini, diputar lagi. Yang ketiga ya, ini tahapan yang terakhir, yaitu hot market. Jadi orang-orang seperti ini sudah percaya dan memutuskan untuk membeli. Oke. Bahkan bukan cuma memutuskan untuk membeli loh. Dia besoknya tuh akan beli lagi, akan repeat order. Di sini nanti adalah kekuatan di produk nanti. Kalau misalkan produk teman-teman adalah produk retail berupa kebutuhan fashion, contoh seperti parfum, maka bulan ini dia beli, bisa jadi minggu depan dia udah beli lagi karena mungkin udah habis gitu. Atau paling lambat bulan depannya, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Intinya hot market ini adalah seseorang atau sekumpulan orang yang dia itu sudah benar-benar menjadi market kita dan sudah percaya terhadap produk kita. Makanya mereka akan beli berulang-ulang. Oke. Jadi teman-teman semua, ini adalah konsep dasar atau ilmu yang paling dasar sebelum teman-teman itu masuk ke dunia advertising. Mau platformnya apapun, secara konsep umumnya ya seperti ini. Karena ini berkaitan dengan orang. Kalau kita berbicara Google Ads, berbicara TikTok Ads, Facebook Ads, SEO, apalah gitu yang disebut platform, dan nanti pun itu akan dinamis, akan berubah dan mungkin tergantikan. Tapi yang paling fundamental adalah bagaimana kita memahami konsumen kita. Kalau kita berbicara tadi yang ads yang itu adalah tools, alat. Dan alat itu bisa saja berubah tergantung dinamisasi dari perkembangan teknologi. Kalau teknologi berkembang, ada yang lebih canggih, pasti berubah dong. Tapi orang ini memiliki sifat dasar yang sama sebetulnya. Maka karakter dasar yang sama ini, kalau kita bagi ada cold, warm, dan hot, ya ini masuk untuk dunia marketing. Seperti itu ya. Jadi tolong pahami dulu ini. Kalau misalkan ini belum dipahami, ketika kita masuk ke dunia, ke dalam hal yang sangat teknis, kita akan pusing sendiri. Oke? Makanya ini adalah tahapan ketiga yang harus benar-benar dipahami. Pertama, fundamental dulu, apa konsep umum dari Google Ads itu udah disampaikan. Yang kedua, cara membuat akun. Kenapa harus cara membuat akun dulu? Yang kedua, supaya teman-teman itu bisa paham, karena nanti kita akan banyak praktek membuka akun. Nah, yang ketiga, sebelum kita jelaskan nanti kita ngejelasin struktur iklan, lalu apa itu yang disebut dengan keyword, ad group, bagaimana caranya menyeling iklan, itu technical banget yang sifatnya itu sangat dinamis. Tapi kalau hal yang sifatnya prinsip ini biasanya fundamental karena berhubungan dengan orang. Maksudnya karakter dasar orang yang seperti ini. Gitu ya, teman-teman semua. Saya harap mudah-mudahan paham. Dalam penjelasan singkat ini bisa dimengerti dan dipahami. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.